dan juga memahami penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Baiklah, di materi kali ini kita akan belajar bentuk aljabar, di mana tujuan pembelajaran kita yang pertama agar dapat menentukan unsur-unsur bentuk aljabar yang meliputi suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Dan tujuan pembelajaran yang kedua yaitu agar dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Oke, selamat belajar. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang seperti apa sih bentuk aljabar, apa saja unsur-unsur yang ada dalam bentuk aljabar, dan contoh soal. Oke, yang pertama Ibu akan menjelaskan apa sih bentuk aljabar itu. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf yang nilainya belum diketahui. Contohnya nih, 2x plus 3. Ini merupakan salah satu bentuk aljabar karena di dalam 2x plus 3 ini memuat huruf-huruf yang nilainya belum diketahui. Hurufnya itu yaitu x. Baiklah, tadi udah Ibu tulis salah satu contoh tentang bentuk aljabar yaitu 2x plus 3. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam bentuk aljabar, yaitu ada yang pertama suku, yang kedua koefisien, dan yang ketiga yaitu konstanta, dan yang terakhir adalah variabel. Untuk unsur bentuk aljabar yang pertama yaitu suku. Yang disebut suku adalah 2x, ini suku, dan 3 ini juga suku. Biasanya suku-suku dalam bentuk aljabar dipisahkan oleh operasi plus ataupun minus. Nah, untuk 2x ini disebut suku 1 atau monomial 2x. Dan untuk suku 2 atau binomial itu adalah dia memiliki dua suku seperti 2x plus 3. Dan untuk 2x plus 3y plus 7 ini disebut suku 3 atau trinomial. Nah, untuk bentuk aljabar yang memiliki lebih dari 3 suku seperti 2x plus 3y plus 7xy plus 3 ini disebut polinomial. Nah, itu unsur-unsur bentuk aljabar yaitu koefisien, konstanta, dan juga variabel. Koefisien itu ini angka 2 ini disebut koefisien, x ini disebut variabel, dan 3 merupakan konstanta. Jadi pengertiannya gini, koefisien ini adalah angka yang berada di depan variabel. Dan untuk variabel itu adalah yang biasanya simbol-simbol yang menggunakan huruf kecil dari A, B, atau sampai Z. Dan yang terakhir ini konstanta. Konstanta itu memiliki variabel atau dia berdiri sendiri. Oke, selanjutnya itu adalah suku sejenis. Suku sejenis adalah mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Jadi untuk menentukan suku sejenis itu adik-adik hanya fokus saja ke variabel dan juga pangkatnya. Nih, seperti 2x kuadrat dan 3x kuadrat. Ini merupakan suku sejenis karena dia memiliki variabel dan pangkat yang sama, yaitu x kuadrat dan juga x kuadrat. Nah, agar lebih mudah dipahami, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu kelompokkan suku-suku sejenis berikut, kemudian sederhanakan. Bentuk aljabarnya yaitu min x ditambah 3x ditambah 5 dikurang 3. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengelompokkan variabel dan pangkat yang sejenis. Nah, dalam contoh soal ini terdapat variabel yang memiliki pangkat yang sama yaitu x pangkat 1. Sesuai kesepakatan, pangkat 1 tidak perlu lagi kita tulis kecuali jika pangkatnya bernilai negatif 1. Karena min x dan 3x memiliki pangkat dan variabel yang sama, maka mereka merupakan suku sejenis, sehingga menjadi min x plus 3x. Kemudian menentukan suku sejenis dari konstantanya, 5 dan min 3. Menjadi 5 min 3. Nah, setelah adik-adik mengelompokkan suku-suku yang sejenis, maka adik-adik dapat langsung mengoperasikan atau menyederhanakan bentuk-bentuk aljabar ini dengan menjumlahkan atau mengurangkan koefisien atau angka yang ada di depan variabel. Begitu juga dengan konstantanya, seperti pada bentuk aljabar negatif x dan 3x.
Jika kita operasikan menjadi negatif X ditambah 3X, atau bisa kita pisah koefisiennya menjadi dalam kurung negatif 1 ditambah 3 dikali X sama dengan 2X. Selanjutnya kita tinggal mengoperasikan konstantanya, yaitu 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi kita peroleh bentuk sederhana dari bentuk aljabar negatif X ditambah 3X ditambah 5 dikurang 3 sama dengan 2X ditambah 2. Nah, sampai sini sudah paham kan? Agar lebih paham lagi, Ibu punya satu contoh soal lagi, yaitu tentukan penjumlahan dari 7A ditambah 4B dengan 8A dikurang 6B. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menjabarkan bentuk aljabar ini. Kita buat dua kurung. Kurung pertama kita masukkan nilai 7A ditambah 4B, dan juga kurung kedua kita isi 8A dikurang 6B. Selanjutnya, untuk mengisi tanda di antara dua kurung ini, kita lihat ke perintah soal. Untuk soal kita ini kan menentukan penjumlahan, jadi kita tulis tanda tambah di sini. Jika seandainya soalnya itu menentukan pengurangan dari bentuk aljabar, maka kita tulis tanda kurang. Selanjutnya kita buka kurungnya, sama dengan 7A ditambah 4B ditambah 8A ditambah negatif 6B. Lalu kita kumpulkan suku-suku sejenis. Ingat tadi apa suku sejenis? Yaitu suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Jadi di sini kita kumpulkan suku sejenisnya, yaitu 7A ditambah 8A. Lalu suku sejenis yang kedua yaitu 4B ditambah negatif 6B. Langkah selanjutnya, jika kita sudah mengumpulkan suku sejenis, kita tinggal mengoperasikan suku-suku sejenis ini tadi, yaitu langsung kita operasikan saja. Kita jumlahkan koefisiennya, angka yang ada di depan variabelnya saja, yaitu 7A ditambah 8A itu 15A, lalu 4B ditambah negatif 6B itu sama dengan negatif 2B. Selanjutnya kita buat lebih sederhana, kita hilangkan dalam kurung yang ada di 2B, sehingga didapatkan 15A dikurang 2B. Jadi hasil dari bentuk aljabar 7A ditambah 4B ditambah 8A ditambah negatif 6B yaitu 15A dikurang 2B. Baiklah, apakah adik-adik sudah mengerti? Jika ada bagian yang adik-adik belum mengerti atau belum paham, adik-adik dapat mengulang kembali video di bagian materi apa yang adik-adik belum mengerti. Nah, selanjutnya ada sedikit rangkuman tentang materi yang sudah kita pelajari kali ini. Yang pertama adalah bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Contoh bentuk aljabar seperti 2x ditambah 3. Lalu yang kedua, terdapat 4 unsur dalam bentuk aljabar, yaitu koefisien, variabel, konstanta, dan suku. Dan yang ketiga, bentuk aljabar dapat dioperasikan jika memiliki suku yang sejenis. Masih ingat kan adik-adik apa itu suku sejenis? Yaitu suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Oke, Ibu rasa cukup untuk materi di video kali ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya, yaitu kita akan masuk pada materi operasi perkalian bentuk aljabar. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.